hampir merasa sangat krisis kepercayaan terhadap pemerintahan setelah Soekarno sama Soeharto. Tepuk tangan. Aku orang ngerti karena para politisi itu mengurus bangsa dan negara ini. Jadi kalau kampung Badran ini kan kampung preman menjadi kampung beriman. Nah, ini salah satu pelopornya adalah Mas Gunjeng. Itu preman itu dianggap orang-orang yang bikin resah. Banyak dulu, Joksin, Kisro, itu yang paling dulu geng yang paling besar. Setelah dari Medan itu dia balik Jogja, proses membangun namanya itu ya meributi yang preman-preman tua yang udah punya nama itu. Nah, tabrak, akhirnya terkenal lagi. Saya nama panggilannya Nino, tapi nama asli saya kan Sutrisno dengan dari lahir. Saya asli Badran, lahir di Badran, besar di Badran. Ya sempat merantau 6 tahun Kalimantan sampai punya istri orang sana. Kalau dibeberkan ceritanya itu sebenarnya ya rumit sebenarnya. Orang dulunya itu hampir di Kampung Badran itu 100% itu hanya orang baiknya itu 0, berapa persen. Iya, makanya orang-orang dulu dan Badran itu orangnya nggak ada pekerjaan, cuman akrab dengan kekerasan. Jadi mereka itu bisa makan itu kalau nggak ngerusui punya orang itu ya nggak bisa makan. Nah, kami dulu tuh sejak kecil kan kami 3 bersaudara, laki-laki semua, dan masing-masing itu sejak kecil itu udah ditinggal pergi sama bapak. Jadi yang membesarkan kami itu dari ibu jualan di stasiun untuk membesarkan kami, menyekolahkan kami, hingga walaupun cuman tamat SLTA tapi kami bisa sekolah gitu loh. Jadi prosesnya itu dari kecil, umur saya 7 tahun itu udah nggak ditungguin bapak. Mas Sulis, saya, dan Gunjek. Yang terakhir betul? Ya, Gunjek terakhir. Wah, itu sangat tuh kalau di yang gambar sangat fantastis tuh sebenarnya. Betul. Itu dia dulu itu kami 3 bersaudara itu paling nakal, iya, paling nakal, tapi banyak gerak dia, banyak kemana-mana dia. Jadi mulai sekolah, tapi sekolahnya pinter, walaupun nakal ya, sekolahnya pinter. Akhirnya dia lulus SMP itu mau daftar jadi tentara. Jadi tentara, mau daftar marinir, gagal. Ya karena mungkin entah faktor apa nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari postur tubuhnya itu sebetulnya udah bisa dia masuk jadi TNI waktu itu. Tapi faktor apa saya nggak tahu. Terus akhirnya koneksi itu ada yang bawa untuk jadi daftar polisi militer PM waktu itu. Udah melalui proses itu dia sampai menuju jenjang mau pendidikan. Jenjang mau pendidikan itu tiba-tiba tersangkut masalah. Ada adik sepupu itu pinjem motor dari kakak saya yang pertama, Mas Sulis, tabrakan di daerah Bumijo itu. Tabrakan dikeroyok. Nah, kami bertiga ke sana waktu itu untuk bantu kan. Terjadi yaitu duel ya 3 lawan 3 waktu itu.
mereka ini waktu itu di bengkel, dan peralatan bengkel itu komplit waktu itu. Ada besi untuk dongkrak itu, ada gunting seng atau apa itu. Nah, mereka bawa itu. Waktu itu yang bawa senjata cuman gunjek. Apa tuh? Celurit waktu itu. Celurit ya. Habis itu terjadi duel 1 lawan 1 itu. Duel. Waktu itu gunjek itu kena pukul betoneser tuh sini tangannya. Dan kakak saya yang pertama kena gunting sininya. Kena gunting seng itu. Pawai beda itu yang bikin kita kalap kan itu. Lihat kakak saya berdarah-darah itu. Begitu yang mukul pakai beton itu, dongkrak itu ditangkis, celurit masuk. Masuk sih. Nah, sampai hampir terbelah ini. Urutnya besar itu dari Madura itu waktu itu. Habis itu jatuh, dia tinggal pergi. Nah, sejak itu awal dari perantauan kami itu ya itu. Bukan perantau karena disangoni suruh merantau cari kerjaan tuh enggak, karena merantau sambil melarikan diri itu, tadi pelarian untuk itu. Dari kami kumpul di Jakarta, akhirnya pisah. Gunjek pergi ke Medan, daerah Sumatera, saya sama kakak saya Mas Sulis tuh ke Kalimantan. Saya di sana cari kerja, orang nggak ada sanak saudara di sana. Akhirnya ya apa yang bisa kami kerjakan di sana, akhirnya dapat kerja, walaupun kerja swasta tapi kan bisa buat makan waktu itu. Nah, perantauan itu Gunjek pulang dulu ke Jogja dengan nama samaran waktu itu. Nama samarannya Agus Joko Lupito. Nah, dia waktu itu paling muda, paling ibaratkan jagoan muda lah. Nah, setelah dari Medan itu dia balik Jogja, proses membangun namanya itu ya meributi yang preman-preman tua yang udah punya nama itu. Sengaja ditabrak. Nah, tabrak, akhirnya terkenal lah dia. Jadi salah satu anak preman muda yang ditakuti lah. Termasuk itu anak buahnya itu. Waktu itu enggak kelompok, maksudnya orang-orang itu pada merapat sendiri waktu itu. Dia tuh kalau kelompok nggak punya, kelompok paling bikin kelompok yang lucu-lucu, SEC, apa itu? Apa kok SEC? Segondok itu apa? Nah, Segondok Ceplok tuh namanya grupnya itu. Bukan kelompok yang... Bukan, nggak mau dia, bukan geng-geng itu nama-nama itu nggak. Ya itu akhirnya banyak orang yang merapat ke dia, akhirnya disalurkan kerja ke sana, walaupun kerjanya itu ya namanya kerja preman itu ya gimana, jaga sana, jaga sini, jaga sana sini, dekengi sana, dekengi sini. Akhirnya proses itu dia lari ke kesenian. Ya, pertama kesenian dulu. Dia mendirikan Campur Sari Jambi Stress waktu itu. Akhirnya Jambi Stress itu mulai 0.0 itu bisa merekrut akhirnya sama artis-artis itu seperti Basuki, Nunung, terus Polo, ya dagelan-dagelan Jogja ini semua, hampir semua itu merapat ke Jambi Stress dulu itu. Dan akhirnya dia ditarik ke BIN, Badan Intelijen Nasional. Ya, karena dia mulai kuliah lagi. Waktu itu kuliah di Universitas Jana Badra dia. Habis itu dia menguasai IT, belajar IT. Jadi banyak polisi yang merapat ke dia untuk cari informasi keberadaan yang dicari melalui seluler itu, kartu seluler. Dia bisa mencari, waktu itu dia satu-satunya orang yang paling bisa IT itu. Akhirnya tapi sebelumnya dia tuh hasil dari
dia kerja itu entah itu yang dulu dia jadi preman atau sampai yang ditarik jadi bin itu dia gunakan untuk membangun masjid ya, sampai terhitung itu 29 masjid. Ya memang iya dia preman, tapi di akhir hayatnya kan dia orang baik. Dia preman, dari awalnya memang preman. Karena ya tiap hari hampir rumah ini dulu bukan begini rumahnya. Itu yang nyari dia tamunya bukan orang bukan orang-orang sipil biasa. Yang nyari itu polisi sama tentara. Karena sering bikin ribut di mana-mana. Saya dulu jarang bergabung. Saya senangnya tuh jalan single factor sendiri-sendiri. Jadi ya kadang-kadang aja gabungnya itu kadang-kadang aja. Kalau pas saya masih dulu seneng minum ya gabung minum bareng-bareng teman-teman itu sok ya rombongan itu seperti Jambes itu dulu satu rombongan merapat ke sini semua. Dia yang sebagai panutannya kan dia dulu, dia yang ngarahkan harus kemana-mana. Tapi belum pernah dia mengajari untuk mencuri atau apa, itu belum pernah. Tapi kalau untuk kerja dia keamanan sini memang iya. Banyak dulu Joksin, Kisroh itu yang paling dulu geng yang paling besar. Tapi gimana orang yang di geng sendiri kepalanya ditumbangkan kepala gengnya? Pernah ada gesekan? Pernah. Bertanya itu kan waktu itu kepala gengnya itu ganggu lahan yang di daerah itu. Orang-orang susah pada cari makan, ya dirusui. Otomatis yang rusui itu yang kepalanya dicari ketemu di Takasimura waktu itu. Ya terjadi bentrokan itu. Kepalanya dibacoi. Nah akhirnya dia naik semakin naik ke politik. Iya. Kalau ke politik tuh kayaknya dia nggak mau, nggak suka. Cuman dia itu lebih banyak ke sosialnya. Dia bantu anak-anak yang kurang mampu itu dibikinkan sanggar TPA, untuk bantu janda-janda yang rumahnya jelek diperbaiki. Itu aja. Ibu kalau dibilang preman ya emang preman, tapi dibilang dia sosialnya tinggi ya yang paling tinggi mungkin. Ya itulah legenda dia itu. Sebenarnya saya bukan karena saya saudaranya atau kakaknya membaik-baikan dia, enggak. Memang dari aslinya itu kayak gitu dia itu. Dia saklek orangnya. Kalau A ya A, B ya B. Kalau anak buahnya salah, ya salah, dipukuli betul. Cara didiknya gitu? Iya, salah memang kamu salah, diajar betul, tanya itu. Setelah beliau almarhum itu kayaknya nggak ada yang tinggalkan untuk kelompok-kelompok, tapi yang ditinggalkan tuh banyak tempat ibadah malah. Jadi yang ditinggalkan malah yang baik-baik. Semenjak begitu beliau nggak ada, nama jelek itu juga nggak ada sama seperti dia, nggak ada. Jadi yang timbul untuk sekarang itu nama dia tuh ya yang baik-baik aja. Kalau saya dengar loh dari mereka bicarakan, walaupun saya nggak kenal dia nggak tahu saya, mereka membicarakan nama Gunjek, nggak tahu kalau dia tuh adik saya, itu nggak ada yang ngerasani jelek. Kalau pendapat saya sejak dulu itu sebenarnya anti kekerasan kok. Bener. Walaupun saya punya masalah tak selesaikan sendiri ya dulu. Belum pernah saya minta bantuan teman-teman dari itu, ayo aku dirusuhin, nggak pernah. Nggak ada, jadi banyak sampai sekarang pun orang tahu kalau dari dulu saya itu single factor. Karena saya juga sejak saya pelarian pun saya dulu juga ibaratnya udah bisa berkelahi gitu. Maksudnya saya itu tanpa harus saya dibantu pun saya bisa menyelesaikan. Karena apa? Karena kalau
saya selesaikan sendiri lebih cepat gitu loh masalahnya itu, lebih cepat selesai atau lebih cepat udah nggak ada masalah gitu, secara baik atau nggak baik pun mesti selesai. Silahkan, saya juga mau ngerokok. Kalau zaman saya dulu itu kan belum beredar obat-obat yang istilahnya keekstrimannya, kekerasannya tuh, ekstrimnya itu enggak seperti yang sekarang tuh. Dulu kan beda, dulu cuman paling dumolit, magadon atau apa. Cuman efeknya dulu itu kalau nggak celemer atau apa. Tapi sekarang kan lebih ekstrim obat itu. Obat itu ya sayangnya, obat itu sangat ekstrim, tapi beredarnya sangat luar biasa di Jogja ini. Itulah yang menjadikan untuk Jogja ini penuh kekerasan tuh punya itu aja. Bukan alkohol, bukan. Enggak. Kalau alkohol itu kalau udah mabuk setahu saya ya, dia tidur sampai pagi udah hilang. Paling ngintip-ngintip sebentar. Kalau itu sadarnya lama dan tingkat emosinya tinggi. Itulah kalau saya mengimbau untuk Jogja ini bersih dari obat-obat kayak gitu tuh. Itu ngeri tuh. Itu menjadikan anak-anak muda itu yang di desa-desa pun sekarang udah masuk obat-obat kayak gitu, hancur. Kalau klitih itu dulu ada nggak sih, Pak? Nggak ada. Dulu itu namanya klitih, apa itu nggak. Geng dulu itu cuman ada tiga kalau nggak ada dua. Dulu yang terkenal itu ya Joksin sama Kisro. Ada perbedaannya jauh sekali. Kalau dulu mental yang dulu itu murni, mereka itu murni dari tanpa embel-embel obat. Kalau sekarang Mental koplo kan? mental koplo kan. Orang yang menganggap kita itu preman, menganggap Mas Gun preman itu orang yang memang belum tahu seperti apa Mas Gun sebenarnya.